fotografi mulai basa-basi. Kita mulai lagi ya di fotografi. Iya. Udah episode 4 Jauh banget nih kita nggak ketemu terus. Udah berapa minggu ya ini nggak ada. Udah sekitar 17 minggu Nggak, ada. sama itu. Sama itu. Ya. Sekarang alhamdulillah kita udah jalan ke episode 4. Dan kita mendatangkan narasumber yang gak kalah keren dari sebelum-sebelumnya. Iya, Pastinya. pastinya. Kan kemarin kita ngomongin genre-genre fotografi kan ya sama Iya. Pak Pri. Jadi Iya. kita tentang dokumenter dan jelasin. Jelasin. Kali ini kita juga bakal bahas genre-genre yang ada di fotografi nih. Oh, apa tuh kira-kira? Ada genre Iya. komersil, foto komersil. Jadi topik kita hari ini tentang Foto komersil. Tentang genre komersil ya. Iya. Nah, kali ini kita sambut aja nih. wah, bintang tamu kita yang sangat spesial. Didatangkan langsung. Iya. Langsung. Oke, kita sambut Pak Irfan. Mas Irfan apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh diperkenalkan ke teman-teman. Perkenalkan gimana nih? Secara gimana? Secara Secara santai. Santai. Oke, perkenalkan saya Irfan. Saya di sini sebagai salah satu dosen di prodi fotografi dan sekaligus sebagai pengurus dari fotografi dan juga prodi fotografi sebagai apa ya? Sekretaris prodi. Di dalam pembelajaran saya mengampu beberapa mata kuliah seperti di mana pada dasar ya, di mana dimensi, terus ada tata artistik fotografi sampai ke fotografi acara dan pemerintahan. Itu beberapa mata kuliah yang saya ampu di prodi fotografi. Selain dari fotografi, ada juga beberapa mata kuliah yang saya ampu di prodi-prodi lainnya seperti desain grafis, game teknologi, terus di apa itu film. Saya juga mengambil beberapa. Wow, banyak sekali. Kelihatannya nih Mas Irfan kayak sibuk banget tapi bisa memberikan waktunya. Iya, untuk kita terima kasih banget Terima loh, kasih Mas banget Irfan. Mas Irfan yang udah menyempatkan Waktunya meluangkan waktunya. Bincang-bincang. Iya, bincang-bincang santai banget kayak. Gitu. Mas mau nanya nih, kan tadi di antara sekian mata kuliah pasti ada kan yang berhubungan dengan komersial gitu, fotografi komersial. Entah dari mana kan warna-warna dari komersial atau tata artistik kan juga sempat gitu Mas. Mungkin boleh Mas diceritakan itu tentang fotografi ini sendiri teman-teman. Oke, jadi tentang fotografi komersial ya, ini merupakan salah satu genre besar di fotografi, di mana tujuannya dari fotografi komersial itu adalah untuk kegiatan promosi, untuk menjual. Bagaimana kita menciptakan suatu karya fotografi yang berhubungan nanti dengan produk. Oh, iya. Nah, berhubungan dengan produk. Ya, jadi kita harus bisa bagaimana mencitrakan produk tersebut ke dalam karya fotografi. Misalkan nih, minuman ini Iya. kesegaran gitu. Iya. Ya, bagaimana kita mencitrakan kesegaran tersebut di dalam karya fotografi. Nah, itulah perlu adanya suatu pendekatan di wilayah artistik, ya di wilayah warna, pencahayaan dan lain sebagainya. Dan dibuat semenarik mungkin ya. Nah, itu tentu. Jadi banyak ya aspeknya Mas. Iya. Kan dari warnanya aja tuh Iya. masuk gitu. Ditata. Kayak di belakang tuh ada contohnya tuh foto komersil ya. Iya, betul. Dengan elemen-elemennya. Tapi Mas kayak kesulitan dari genre ini tuh apa sih Mas kayak dalam melakukan pemotretan di komersil ini? Oke, kesulitannya bukan kesulitan sih sebenarnya, tetapi tantangan bagi seorang fotografer komersil. Yang pertama kita harus menguasai dulu si produknya. Maksudnya menguasai di wilayah seperti apa sih produknya itu. Produknya apa? Terus segmentasi pasarnya itu untuk siapa? Harus mengenali dulu si visi dan misi dari si produknya ini. Misalkan
untuk meningkatkan kualitas dari daya tahan tubuh misalkan gitu, atau misalkan ada suatu produk yang ingin memberikan suatu kesan terlihat mewah seperti jam tangan misalkan atau perhiasan-perhiasan. Nah, kita harus mengetahui dulu itu latar belakang dari produk. Jadi harus riset tentang Harus riset, produknya betul. dulu ya. Jadi Harus riset. nggak asal jepret Betul. cakep ya. Apalagi nanti dikaitkan dengan beberapa properti yang dihadirkan sebagai visual penunjang jadi pada slogan itu. Jadi properti, warna itu penting dulu ya. Harus sesuai gitu ya dengan produk yang dipasarkan gitu ya. Ya kan nggak mungkin gitu ya, produk kecantikan dikasih bola itu kan nggak Iya. mungkin sama status, atau nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kecuali kalau dengan Bisa jadi ada. Jadi sebenarnya tergantung dari si klien. Oh, iya. Klien ingin mau apa, konsepnya seperti apa. Nah, kita bisa harus masing-masing. Oh ya, visualnya. Iya. berarti mas kan kalau ngomongin salah satunya ini warna. Berarti kalau misalnya ada warna yang tidak berpadu itu juga berpengaruh dong. Maksudnya tidak berpadu seperti apa? Kayak misalkan dia harusnya dingin tapi malah warnanya merah gitu. Ya itu kan nanti tergantung dari konsep. Oh gitu. Dari konsep yang apa diinginkan dari si klien. Kan sekarang ini tidak ada pakem untuk kegiatan atau untuk produksi suatu kreasi sebenarnya. Dari hal yang bisa kita lihat, kalau menurut kita, ya pasti ini kali tidak bagus. Tetapi si seniman itu mungkin ia menciptakan hal yang seperti itu. Ada nilai tersendiri ya. Iya, ada nilai tersendiri. Jadi tergantung dari si konsep apa yang akan kita angkat. Jadi balik lagi konsep juga ya sama permintaan. Mas Irfan sendiri pernah berkecimpung di dunia komersil? Di dunia komersil itu saya sangat jarang sebenarnya. Bukan maksudnya ke produk, ya, tapi komersil di wilayah wedding itu dulu sering. Kalau sekarang nggak tahu. Berarti komersil ini banyak. Berarti fashion itu termasuk komersil? Fashion Kalau kita lihat hasilnya dari mana nih? Tujuan dari si foto itu dari mana? Mau dibawa kemana maksudnya? Kalau si fotografi fashion kita tujuannya untuk membranding suatu fashion itu, maka bisa dikategorikan sebagai komersil. Tetapi kalau ke fine art si fashion itu di bawahnya itu masuknya di kategori fotografi seni. Iya. Berarti sama kayak food ya mas? Food juga produk. Iya. Tuh, jadi banyak Banyak juga ya saya pikir udah harus sesuai intinya. Jadi mau dibawa di mana nih karyanya? Gitu. Tujuannya apa? Baru setelah tahu tujuannya baru bisa terus intinya ya. Ada Ada satu ya. Kayak dia teman. biar tahu ini ya mas, elemen-elemen apa yang dipakai. Iya. Oke. Ada nggak sih mas cerita apa ya mengesankan itu selama mengikuti komersil ini atau mengajarkan mahasiswa-mahasiswa tentang tata artistiknya atau warna-warnanya gitu? Apa ya? Pengalaman apabila di bidang kerja. Kalau bidang kerja dulu saya sempat menjadi fotografer ya istilahnya bukan profesi yang bukannya seharusnya yang ditekuni secara fokus gitu. Jadi hanya sementara. Ada yang memanggil potretin dong, oke, saya potret gitu kan dari wedding saya selalu. Yang paling mengesankan bukan mengesankan ya, ada suatu cerita. Dulu saya pernah potret dadakan sih sebenarnya. Salah satu teman itu ingin mau menikah, ingin di foto sama saya. Letaknya itu jauh, daerah Bogor, daerah mana ya? Pokoknya dari Bogor itu ke atas lagi. Warpat. Jadi lebih jauh. Jauh dari istana Bogor yang di mana tuh? Bukan Cipanas. Cipanas. Itu ke atas lagi ada sekitar 1 jam. Jauh. Dekat Curug apa ya? Ada Curug apa ya? Nah di situ saya bawa peralatan di rumah. Ternyata pas dicek di rumah, oke, bisa berjalan tuh lampu, softbox dan sebagainya.
Ketika di lapangan mati semua, Waduh. nggak tahu kenapa. Semua lampunya mati. Waduh. Wow. Dan akhirnya saya hanya bisa memainkan dari flash eksternal yang ada itu. Berarti, wah, Ya, jadi intinya adalah ketika mau mempersiapkan segala sesuatu hal di wilayah produksi fotografi harus diperhatikan, harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Apalagi kalau misalnya kita ya itu marketnya jauh gitu. Jauh itu maksudnya jauh dari tempat kita misalnya ada tempat sewa kamera gitu kan, ini kan jauh banget, itu bener-bener di atas gunung. jauh banget. Bisa Kampungnya itu bener-bener di atas gunung. tantangan juga berarti ya Mas ya. Itu tuh mungkin mati lampu itu suruh nasar kali pagi deh. Seperti mati lampu gitu kan. Makanya kayak berarti tuh itu memang PR banget berarti ya Mas ya kalau udah mati gitu lampunya. Karena kan yang paling penting itu lighting kan, namanya juga fotografi gitu, melukis dengan cahaya. Sebagai pembantu. Jadi macam-macam nih tantangannya. Ada juga kendala-kendalanya ya. Iya. Oke. Tapi Mas, kalau di Polimedia sendiri nih, alumni tuh banyak gak sih Mas yang pakai genre foto komersial ini? Untuk di wilayah tugas akhir itu yang tahun kemarin itu hampir 60% mengambil genre komersial. 60%? 60%. Saya iseng-iseng nanya tuh, kenapa banyak yang ngambil genre komersial? Iya. Kata mereka itu gampang dan mengeluarkan biaya yang sedikit. Katanya seperti itu. Tapi kalau misalkan secara realnya, itu tetap juga banyak juga. Iya. Pasti yang namanya produk komersial 60% tuh banyak ya? Banyak diminati juga. Iya. Dari total 94 kalau nggak salah. 64, 60%-nya komersial. Wow. Komersial termasuk salah satu genre yang diminati oleh banyak. orang. Mas sendiri pernah nguji jadi penguji TA itu di komersial dulu atau? Dua-duanya, dua genre itu saya selalu menguji. Dua genre yang di fotografi, yang di Polimedia, jurnalistik sama komersial pernah saya uji. Jadi itu 60% itu pasti ada beberapa yang di dia sama Mas Evan. Iya. Itu di komersial sendiri sekiranya ada tips-tipsnya nggak gitu Mas buat teman-teman doang mungkin ada gitu yang mau berkecimpung dalam dunia komersial gitu ya, mungkin ada tips-tipsnya gitu. Dalam dunia komersial, fotografi komersial ya, pada intinya, pertama adalah kenali dulu produk yang akan kita jadikan objek foto. Kenali dulu produk PDKT dulu. PDKT dulu ya. Bukan hanya PDKT kepada produknya ya, tetapi unsur semuanya. Semua yang terkait dengan produk ya. Iya, dengan produk itu. Dan kemauan dari si klien tentunya. Karena anak komersial itu akan berhubungan dengan klien. Soal permintaan klien kan. Iya. Ada lagi. Ya, Itu aja sih sebenarnya. Itu aja. Paling untuk teknisnya ya penentuan warna, penentuan profil elemen visual seperti apa, secara teknis ya. Pada intinya adalah kenali dulu. Kenali dulu produknya. Tuh teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang mau ngambil komersial bisa dicatat nih. Kita harus kenal dulu produknya, kayak riset dulu ya Mas ya. Terus jangan sembarangan kan asal foto. Di komersial sendiri itu kan kita berkaitan dengan klien. Itu mungkin ada nggak sih Mas konsep-konsep yang berbeda dari fotografer dengan klien gitu? Pasti ada. Pasti ada. Konsep-konsep berbeda. Tapi itu sebenarnya bukan pasti ada. Pasti ada beberapa klien yang menginginkan hal yang menyeleneh. Ya, itu. dari vakum yang telah kita dapatkan selama perkuliahan. Iya. Ya, tapi kita sebagai orang penyedia jasa, yang mau nggak mau kita harus meneliti atau mengikuti keinginan klien. Tapi kita bisa juga sih memberikan suatu jadi kayak gini bagus deh misalkan gitu.
Ini warnanya misalkan dia maunya hitam, kita jangan hitam deh, gimana kalau kita ganti di abu-abu, karena abu-abu bla 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 ya, itu lah. Ada masukan-masukan sedikit yang mungkin bisa melihat ini. Jadi ada diskusi-diskusi Diskusi juga ya. kecil, ya. Tapi mungkin malah ide dari si fotografer dan si klien malah dijadikan satu tuh mungkin bisa. Iya, itu sebenarnya lebih bagus. Combine. Tapi kadang misalkan si klien itu cuman ngasih briefnya seperti ini. Gue pengen foto agak produk ini ingin menunjukkan kesegaran, misalkan produk minuman ini. PR kan kita mau seperti apa nih? Warnanya mau ditampilkan seperti apa? Gitu. Efek-efek yang dihadirkannya di sini apa? Misalnya efek tetesan embun seperti ini atau efek asap misalkan gitu kan untuk keinginan dari es gitu kan. Karena banyak ya jenis efek tuh dari kalau kliennya nggak detail juga kita kadang bingung sendiri ya maunya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa kita harus riset kan. Iya. Tuh. Mungkin bisa diminum dulu kita atau dimakan gitu biar santai gitu. Bisa kali. Halal kan halal? Ini udah disiapkan oleh tim. Ini koleksi produk Tome. Karena di PMBD sendiri juga kalau nggak komersil itu jurnalistik ya. Iya, pasti dua genre itu. Kenapa? Karena kita hanya mempelajari dua genre itu aja. Tidak wilayah seni. Karena kita fotografi polimedia itu menuju pada visi misi. Dengan polimedia kreatif gitu kan. Oh iya. Bukan visi misi itu tagline. Tagline apa ya? Innovation Group masalah ya. Lupa. Polimedia banget. Ya itu lah. Lebih ke acuannya ke media kreatif. Iya. Ke wilayah seni. Berarti emang asah tata letaknya tuh warna itu harus diukir gitu teman-teman. Berarti dimulai dari sejak dini pun bisa ya komersil itu ya. Kayak sebenarnya gue juga ada pengalaman gitu sih. Jadi dulu pas SMA itu pernah dibuat tugas akhir itu suruh bikin foto produk gitu. Terserah deh tentang apa aja gitu. Udah ngambil yang mineral aja yang gampang. Mineral gampang. Nah itu dari gurunya minta bagusin ada efek-efek kayak embun dan apa gitu ya. Jadi waktu itu tuh di lab foto di sekolah SMA terserah mau sekreasi kayak liar mungkin apa terserah. Ya udah kan karena itu berhubungan dengan air kan karena sekiranya kurang itu embunnya diguyur aja gitu di atas jadi basah-basah kan gitu kalau lab. Maka berarti kan harus nggak sampai diguyur juga. Maksudnya pasti ada ininya juga kemas kayak proporsinya harus ada teknik-teknik itu sendiri. tuh ada teknik-tekniknya jadi jangan ngasal. Kan sekarang udah liar gitu ya. udah kuliah ya. Udah kuliah pasti udah belajar ya. Nah itu jadi ya mungkin bisa dimulai seperti juga sih. Ya, makanya mungkin teman-teman yang mau masuk sini bisa nanti kita pelajari lebih lanjut ya tentang fotografi Komersil komersil. banyak kalau yang sudah diambil dan banyak juga benefitnya. Iya, pastilah. Pak mungkin Pak atau Mas ya boleh ngasih pesan gitu untuk penonton atau tips untuk penonton pesan di entah nanti di komersil atau di Yang sekiranya jangan dilupakan dari komersil atau itu. Iya, intinya adalah ketika kita ingin memotret suatu hal yang berbau dengan komersil, yang pertama yang setelah jelasan tadi ya, yang saya jelaskan tadi tentang pertama itu kenali dulu produknya. Yang kedua, apa kemauan dari si klien. Yang ketiga, properti apa saja atau konsep mau seperti apa yang akan kita hadirkan di dalam si pemotretan itu. Nah, sehingga nanti hasilnya bisa memuaskan si klien, bisa puas juga di kita sebagai pengkarya. itu guys dari tips dan saran dari Mas Irfan. Untuk fotografi komersil ya, nggak terasa banyak banget ilmu yang udah kita Iya dapat. makanya makasih loh Mas Irfan udah menyempatkan waktu untuk datang di Formulasi Volume 2. Fotografi mulai basa-basi. Mas Irfan udah menyempatkan waktu
waktu dan penonton yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share. Oh iya, sekarang udah ada di episode 4. Tunggu juga episode-episode lainnya yang ada. Mau pantun lagi nggak? Wow, gitu ya. Oke, bisa. Oke. Di Polimedia. Di Polimedia ada fotografi. Cakep. Jangan lupa nonton Formulasi. Fotografi mulai basa-basi.